Pemirsa, hari keempat ketinggian banjir di permukiman desa Prampelan, Demak, Jawa Tengah masih lebih dari 1 meter. Sebagian warga minta dievakuasi ke tempat pengungsian, sedangkan sebagian lainnya memilih bertahan. Relawan BPBD mengevakuasi korban banjir di desa Prampelan, Demak, Jawa Tengah pada Senin sore. Akibat kencangnya angin, perahu terus saja berputar, hingga seorang relawan menceburkan diri dalam genangan untuk menarik perahu karet menuju tempat pengungsian. Diketahui pemirsa, sejak Jumat lalu Desa Prampelan tergenang banjir akibat luapan Sungai Seruni atau Sungai Afor, Pucang Gading. Dan selain itu debit air semakin tinggi hingga 1 meter lebih karena adanya limpahan banjir dari desa lain. Dampak banjir, lebih dari 1.400 rumah warga Prampelan tergenang air. Bertambahnya debit banjir memaksa warga mengungsi ke lokasi pengungsian yang sudah disiapkan. Pemirsa, seorang pria tewas tersengat listrik saat banjir di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Jenazah korban ditandu warga untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Seorang pria bernama Muhammad Romli meninggal dunia saat banjir melanda di Desa Panggung, Sampang, Jawa Timur. Tingginya debit air sempat membuat jenazah sulit dievakuasi. Jenazah pun dibaringkan di tempat tidur di tengah banjir sambil menunggu tim evakuasi tiba. Warga sekitar menandu jenazah keluar dari kepungan banjir yang tingginya sekitar 50 cm. Korban pun langsung dibawa ke Puskesmas Kemuning. Dari hasil pemeriksaan diketahui kondisi tangan kiri korban terluka. Dugaan sementara korban meninggal akibat sengatan aliran listrik saat banjir. Bahwa dia pamit keluar ambil cesan atau ambil apa, ternyata tidak kembali, akhirnya dia lihat ternyata sudah 1 jam dia kembali dan dia melihat, keluarganya melihat ternyata sudah mengambil. Kini jenazah korban telah diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan, sementara banjir di rumah korban pun sudah mulai surut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di wilayah Semarang mengakibatkan 3 orang tewas akibat tersengat listrik di lokasi yang berbeda. 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tersetrum selama banjir yang terjadi sejak 31 Desember 2022 hingga Senin 2 Januari 2023 di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa pertama dialami 2 mahasiswa yang tersengat kabel PLN yang terputus dan terendam air di tempat indekosnya di Jalan Kapas, Kecamatan Genuk. Lalu peristiwa kedua menimpa seorang pekerja pabrik yang tersengat listrik saat menghidupkan genset. Atas kejadian ini, Polrestabes meminta jajaran PLN untuk menerapkan standar operasional terkait pemadaman listrik di daerah banjir. Kemudian pihak PLN telah menemui keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Petugas juga mengimbau masyarakat lebih waspada dan mematikan listrik di dalam rumah jika banjir datang. Apabila terjadi banjir atau genangan air di suatu kawasan, maka segera akan dilakukan pemadaman. Kami menghimbau yang pertama kepada masyarakat untuk dapat memaklumi hal ini dan harap bersabar, tidak perlu tergesa-gesa untuk meminta untuk dilakukan penyalaan aliran listrik kembali sebelum PLN memastikan hal tersebut sudah aman. Pada dasarnya pihak keluarga menyadari bahwa ini musibah dan tidak ada menyalahkan apapun karena mereka menyadari kondisi cuaca yang cukup ekstrim juga seperti itu dan ini sebuah musibah yang harus diterima. Pemirsa, BNPB memberikan sejumlah bantuan berupa tunai dan logistik makanan kepada 13 wilayah di Jawa Tengah yang berstatus tanggap darurat. Sementara itu, stasiun Semarang Tawang yang sempat lumpuh akibat banjir kini sudah kembali normal. Namun BMKG memprediksi masih adanya potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Rapat Koordinasi Penanganan Bencana tingkat Provinsi di Gedung Gradita Bakti Praja Kota Semarang Senin siang diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala BNPB,
Letjen TNI Suharyo, dan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Rapat membahas kondisi banjir terkini di Jawa Tengah, serta skema penanganan banjir untuk jangka pendek dan jangka panjang, seperti teknologi modifikasi cuaca, pengerukan sungai, hingga pembangunan embung di waduk sebagai penampung air hujan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan, personil BNPB telah dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di 13 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang menetapkan status tanggap darurat. BNPB menyerahkan bantuan tunai Rp250 juta kepada masing-masing 13 kabupaten dan kota, serta bantuan logistik makanan senilai Rp100 juta. Untuk Pemprov Jawa Tengah, BNPB memberikan bantuan Rp1 miliar untuk pengendalian banjir. Nah, kemudian tadi hasil rapat dari yang dipimpin Bapak Gubernur Jawa Tengah secara langsung dalam masa tanggap darurat jangka pendek ini, di samping tadi anggaran operasional dan logistik, pemerintah pusat melalui BNPB juga akan membantu kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tadi di para bupati wali kota meminta ada perahu karet, ada pompa, ada dapur lapangan. Nah, ini juga akan diberikan oleh pemerintah pusat. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memaparkan, kondisi cuaca dan intensitas hujan di Jawa Tengah masih berpotensi sedang hingga lebat. Dwi Korita juga mengingatkan adanya angin kencang mencapai 35 knot atau 60 km per jam. BMKG juga memprediksi pergerakan gelombang tinggi hingga 4 meter di pantai selatan. Nah, untuk nelayan ini karena saat ini gelombangnya masih tinggi dan anginnya kencang. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan ya agar sementara untuk mengalah tidak melaut ya, karena demi keselamatan. Senin petang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati meninjau sejumlah titik pasca banjir di Kota Semarang. Dalam tinjauannya ke stasiun Semarang Tawang yang sempat lumpuh akibat banjir, Ganjar menyatakan bahwa perjalanan kereta api dari dan menuju stasiun Tawang Semarang sudah kembali normal. Keluhan sejumlah penumpang kereta api seperti sebelumnya juga sudah tidak terlihat lagi. Sudah mulai normal. Ada keterlambatan barang 10-15 menit beberapa kereta. Tadi saya ketemu dengan beberapa penumpang masih oke, artinya cepat kita memulihkan kendali itu. Dan sekali lagi saya sampaikan, karena bantuan dari BNPB dan BMKG, maka sebenarnya modifikasi cuaca cukup berhasil. Jadi kita akan terus kembangkan, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan dengan baik sehingga sistem transportasi kita kembali pulih. Kendati demikian, Ganjar tetap mengimbau masyarakat untuk selalu siaga dan mewaspadai kemungkinan cuaca buruk yang masih akan terjadi beberapa hari ke depan di Jawa Tengah. Sebagai langkah antisipasi, Ganjar meminta PT KAI untuk menyiagakan armada bus jika sewaktu-waktu stasiun Semarang Tawang kembali tergenang air, agar penumpang tidak kebingungan dan terlantar di stasiun. Sebelumnya, rombongan juga mendatangi dapur umum di halaman kantor Camat Semarang Utara untuk memastikan pasokan logistik aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 4 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan dari BPBD Blora akhirnya berhasil menemukan Lampio, seorang petani yang hanyut di Sungai Lusi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sejauh 1 km dari lokasi awal korban hanyut. Upaya pencarian tim SAR terhadap Lampio, seorang petani warga desa Karangtalun, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang hanyut di Sungai Lusi akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersangkut batang pohon sejauh 1 km dari lokasi awal korban hilang. Proses evakuasi sendiri sempat terkendala arus sungai yang deras. Mayat korban akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan perahu karet dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pada hari Jumat sore dan diketemukan pada hari Senin pagi sekitar jam 08.15. Nah, antara tenggelam dan ditemukannya kurang lebih 1,5 kilometer.
Korban sendiri dilaporkan hilang pada Jumat sore saat pamit mencari rumput untuk pakan ternak. Diduga korban terpleset dan hanyut ke dalam sungai yang saat itu arusnya deras usai diguyur hujan deras. Bupati mengimbau kepada warga di musim penghujan harap berhati-hati jika pergi ke sawah untuk mencari makan ternak karena licin. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan ratusan lapak pedagang yang ada di sepanjang bibir pantai Legian dan Kuta rusak parah. Pedagang yang biasanya berjualan di sepanjang bibir pantai menutup usahanya dan memilih untuk tidak berjualan. Cuaca ekstrim dan gelombang pasang yang menerjang kawasan wisata Kuta dan Legian, Badung, Bali dalam beberapa hari terakhir membuat ratusan tenda pedagang rusak parah. Hujan deras disertai gelombang air laut setinggi 2 hingga 2,5 meter membuat terjangan ombak pantai masuk hingga ke tempat berjualan para pedagang. Akibatnya sebagian besar barang milik pedagang rusak karena basah oleh air laut. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, para pedagang yang umumnya berjualan souvenir khas Bali menutup lapaknya. Ya, yang rusak sih enggak. Takutnya ini nanti karangkat gitu. Ya. Takutnya diterbangkan angin. Iya, gitu, Pak, ya? Kayak kemarin ini kan sebelah banyak. Banyak di sini yang ini Pak ya, yang kios-kiosnya ini Pak ya diterbangkan angin. Ada, kemarin lumayan itu. Saya kan mikirnya gitu bahaya nanti juga yang kasihan yang nunggu di sini juga. Kan ada anak buah yang nunggu. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar mengimbau masyarakat ataupun wisatawan yang berlibur ke Bali tetap waspada terhadap hujan lebat disertai angin kencang. Agar berhati-hati terhadap kondisi saat ini yang mungkin saja menimbulkan bencana akibat daripada kondisi cuaca ekstrim, bisa puting beliung, petir maupun hujan es dan sebagainya bisa terjadi. Kemudian kita harap masyarakat selalu mengupdate informasi dari BMKG dan mengambil dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan di BMKG, bisa BPBD dan lain sebagainya. Cuaca ekstrim diprediksi masih berlangsung hingga beberapa hari ke depan, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 knots atau sekitar 60 hingga 70 km per jam. Gelombang tinggi juga patut diwaspadai karena ketinggian gelombang di sekitar selatan Pulau Bali rata-rata 2,5 meter hingga 4 meter. Dari Badung, Bali, Agus Alin, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar 2 video viral yang merekam seorang ibu hamil dievakuasi menyeberangi jembatan yang putus di desa Oelatimo, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ibu hamil ini dirujuk dari Puskesmas Sulamu ke Rumah Sakit Nai Bonat untuk melahirkan. Beredar video berdurasi 59 dan 1 menit 2 detik menunjukkan seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi warga, aparat TNI dan polisi untuk menyeberangi jembatan ambruk di desa Oelatimo, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Warga perlahan mulai menurunkan ibu hamil bersama tandu melintasi jembatan. Evakuasi sangat dramatis karena ada warga yang harus berdiri di atas patahan jembatan dan secara estafet mulai mengevakuasi ibu hamil yang merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Sulamu yang hendak diantar ke Rumah Sakit Nai Bonat. Sebelumnya jembatan Nun Pisan putus akibat banjir yang menyebabkan akses warga terputus total. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, 2 terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf menghadirkan saksi ahli meringankan dalam sidang. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Kuat Ma'ruf menilai tidak semua orang yang ada di tempat kejadian perkara adalah pelaku kejahatan. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf masing-masing menghadirkan 1 orang saksi ahli dalam sidang. Kubu Ricky Rizal menghadirkan pakar psikologi dari Universitas Indonesia
Nathanael Sumampo. Sementara penasihat hukum Kuat Ma'ruf menghadirkan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muhammad Arif Setiawan. Dalam keterangannya, Muhammad Arif Setiawan menyatakan tidak semua orang yang ada di TKP suatu tindak pidana bisa diikutsertakan menjadi pelaku kejahatan. Saksi ahli juga menyinggung unsur motif yang menurutnya tidak termasuk dalam unsur delik pasal 338 dan 340 KUHP. Dengan persoalan delik yang ditanyakan berkaitan dengan 338, 340 berkaitan dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana, maka betul bahwa di dalam delik yang dimaksud itu motif tidak termasuk sebagai unsur delik. Tetapi memahami motif itu bisa mempermudah memahami unsur yang berbentuk offset atau kesengajaan. Karena kesengajaan itu berarti ada sesuatu. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ, berarti ada meeting of mind-nya, berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada keturut sertaan kan gitu. Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo hingga awal 2023 masih bergulir di meja hijau. Lalu kapan sidang mantan Kadif Propam Polri itu sampai pada puncaknya? Verdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yakni Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan ini dilakukan bersama kelima terdakwa lainnya. Sebelumnya, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo dan kawan-kawan bergulir sejak 17 Oktober 2022 lalu. Dengan sidang perdana, pembacaan surat dakwaan. Namun hingga kini belum juga mencapai puncak persidangan. Secara garis besar berdasarkan KUHP, alur persidangan pidana Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua terdiri dari beberapa tahapan atau proses. Yang pertama, dakwaan. Jaksa akan mendakwa dugaan kesalahan terdakwa. Kemudian eksepsi, jawaban terdakwa atas dakwaan jaksa. Lalu tanggapan jaksa atau eksepsi. Dilanjutkan dengan putusan sela. Hakim akan membacakan apakah eksepsi diterima atau tidak. Bila diterima, maka proses sidang selesai sesuai putusan sela. Namun bila eksepsi ditolak, maka sidang dilanjutkan. Kemudian pemeriksaan saksi, dimulai dari saksi fakta, saksi ahli dan saksi yang meringankan. Lalu pemeriksaan saksi terdakwa atau pengakuan terdakwa. Selanjutnya tuntutan. Setelah menjalani proses pembuktian, jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa terkait hukuman yang harus dijalani. Lalu pembelaan. Dalam hal ini terdakwa akan membela diri terkait tuntutan jaksa. Kemudian replik. Jaksa akan membuat tanggapan atas pledoi terdakwa. Lalu duplik. Dalam hal ini terdakwa diberikan kesempatan terakhir mengajukan bantahan atas replik jaksa. Serta rapat permusyawaratan hakim atau RPH, sifatnya tertutup untuk umum dan rahasia. Majelis akan merumuskan dan merapatkan hukuman bagi terdakwa. Dan terakhir putusan atau vonis. Majelis hakim akan membacakan putusan. Ada 3 jenis putusan, bebas, lepas, dan terbukti melakukan pidana, disertai jenis pidana. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Batas penghasilan kena pajak berubah. Pekerja dengan penghasilan lebih dari 5 juta rupiah mengkena pajak 5%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama Ainis Pagi.